Assalamualaikum semuanya. Halo, berjumpa lagi dengan saya di pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai teks editorial. Kamu pasti pernah membaca koran, bukan? Dalam koran terdapat banyak sekali teks, baik itu teks berita, tajuk rencana, kolom pembaca, dan lain sebagainya. Lalu, yang mana ya yang termasuk ke dalam teks editorial? Kita simak bersama-sama yuk. Teks editorial adalah tulisan yang ada di media massa, ditulis oleh redaktur koran, berisi pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Dari definisi ini, kita bersama-sama mengambil kata kuncinya yuk. Pertama, teks editorial berisi tentang pandangan redaksi. Yang kedua, mengenai isu yang aktual. Yang ketiga, berada di media massa. Dan yang keempat, ditulis oleh redaktur. Teks editorial dikenal juga dengan nama pojok redaksi atau tajuk rencana. Atau ada juga media massa yang mencantumkan editorial. Ini dia contohnya. Dan ini contohnya. Jangan sampai tertukar ya dengan teks berita. Kalau teks berita biasanya memuat fakta dan bebas dari opini penulisnya. Berlainan dengan editorial. Di dalam teks editorial terdapat opini-opini mengenai isu yang sedang disampaikan. Editorial dibuat untuk membujuk atau menggiring opini publik tentang isu yang sedang dibahas. Oleh karena itu, editorial dijadikan salah satu cara untuk merespon suatu isu, menawarkan solusi di akhir teks. Seseorang yang menulis kolom editorial dikenal juga dengan sebutan editor. Setiap media massa pasti memiliki editor masing-masing. Jadi jangan heran ya kalau kalian membaca teks editorial dengan isu yang sama di media massa yang berbeda, kalian menemukan pandangan yang berbeda pula. Kemudian, untuk apa sih editor menulis teks editorial? Hal ini berkaitan dengan fungsi teks editorial. Editor menulis teks editorial untuk menjelaskan fakta, peristiwa, dan akibatnya kepada masyarakat. Juga memberitahu latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial. Dan memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang dibahas. Selanjutnya, memberikan penilaian moral tentang isu yang dibahas. Bagaimana? Sekarang sudah kenal dengan teks editorial, bukan? Yuk kita lanjutkan untuk lebih mengenal seperti apa itu teks editorial. Teks editorial umumnya memuat fakta dan opini tentang masalah yang aktual. Fakta adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan dan benar-benar terjadi. Ciri-ciri dari fakta adalah sulit dibantah karena dapat dilihat, didengar, atau diketahui. Menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Juga berisi data-data yang sifatnya kuantitatif, berupa angka, dan kualitatif berupa pernyataan. Saya mempunyai satu contoh kalimat. Jumlah siswa di kelas itu bertambah dari semula 30 orang menjadi 30 orang. Kalimat ini termasuk ke dalam kalimat fakta. Kenapa? Karena kalimat ini mempunyai ciri-ciri yaitu menggunakan atau berisi data yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya yaitu opini. Opini merupakan pendapat, pikiran, atau pendirian. Ciri-ciri dari opini yaitu informasi yang disampaikan belum pasti kebenarannya. Berisi saran, gagasan, nasihat, pendapat, atau argumen pribadi. Bersifat spekulatif atau mengira-ngira. Saya punya contoh kalimat. Perlu adanya perubahan formasi tempat duduk agar suasana belajar di kelas lebih menyenangkan. Kalimat ini termasuk ke dalam opini karena mempunyai makna yaitu berisi saran. Manakah tanda yang menyatakan bahwa kalimat ini bermakna saran? Tandanya yaitu ada pada kata perlu. Perlu merupakan salah satu kata penanda dari saran. Fakta dan opini yang dibaca ini bisa membuat wawasan kita menjadi bertambah luas. Dalam editorial, fakta dan opini ini selalu muncul bersamaan.
Fakta dan opini yang dibaca ini bisa membuat wawasan kita menjadi bertambah luas. Hal ini karena jika kita membaca fakta dan opini secara bersamaan, maka kita tidak hanya mengetahui tentang topik yang sedang dibahasnya saja, tetapi juga kita dapat menilai pandangan suatu peristiwa tersebut dan bersikap lebih kritis. Karena editorial termasuk dalam salah satu jenis teks, maka editorial terbentuk dari beberapa struktur. Struktur yang pertama adalah pengenalan isu, yang berisi masalah yang menjadi sorotan di masyarakat. Yang kedua disebut juga dengan argumen. Argumen berisi pendapat atau pandangan redaksi berdasarkan sudut pandang tertentu. Dan yang ketiga adalah kesimpulan atau rekomendasi, berisi sikap akhir atau saran penyelesaian dari redaksi. Rasanya kalau kita hanya belajar seperti ini tanpa melihat teks editorialnya, sepertinya kurang lengkap ya. Bagaimana kalau kita coba untuk latihan kecil? Saya punya sedikit teks editorial. Kita coba baca bersama-sama yuk. Ribut-ribut seputar dunia pendidikan tak sekadar dihiasi mahalnya ongkos untuk jadi pintar, tapi juga pertarungan idealisme melawan arus kapitalisme. Tengok saja soal tukar guling SMP 56 di daerah Melawai, Jakarta Selatan tahun 2001 dan putus sekolahnya seorang pelajar di Bandung karena tak mampu melunasi SPP. Suka tidak suka, arus kapitalisme telah merasuk ke dalam urat nadi kehidupan manusia Indonesia. Ini terlihat mulai dari kewajiban murid membeli buku, seragam, dan lain-lain. Lalu, di mana idealisme pendidikan? Kalau begitu, apakah betul pendidikan adalah hak semua warga negara? Jeritan mengenai filosofi pendidikan seolah lenyap, tak bisa menahan kuatnya cengkraman kapital. Apa mau dikata, pendidikan sendiri kini sudah masuk bagian dari dunia kapital itu sendiri. Fenomena semacam ini yang akan terus mewarnai dunia pendidikan di sini. Perlu perjuangan ekstra keras untuk melawan arus besar ini. Bahkan pemerintah dengan undang-undang di pundaknya seakan tak mampu mencegah. Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi kondisi yang ada? Kompromi. Mungkin itulah salah satu cara untuk saat ini. Mencoba berdamai dengan kapitalisme. Menentang gelombang itu perlu persiapan dan langkah antisipatif yang pas. Namun, bukan berarti melupakan nilai-nilai yang lebih dalam. Dari sekadar berbicara modal, moral, etika, atau lainnya yang sering terlibas oleh kekuatan kapital. Keterpakuan terhadap kapital selama ini menjadi penyebab keterlenaan yang panjang dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Setelah membaca teks editorial singkat ini, kita akan coba urai apa saja sih struktur yang terbentuk atau yang membentuk teks tersebut. Berdasarkan teks editorial singkat yang sudah kita baca, menurutmu kira-kira bagian mana ya yang termasuk ke dalam pengenalan isu? Tepat sekali, paragraf 1. Di paragraf 1 termasuk ke dalam pengenalan isu. Karena pada paragraf 1 ini dijelaskan topik apa sih yang akan dibahas dalam teks yang kita baca. Nah, ternyata topik yang dibahas terdapat dalam kalimat nomor 1, yakni ribut-ribut seputar dunia pendidikan tak sekedar dihiasi mahalnya ongkos untuk jadi pintar, tapi juga oleh pertarungan idealisme melawan arus kapitalisme. Nah, kita lanjut pada bagian argumen yuk. Menurutmu bagian argumen terdapat di paragraf berapa sampai berapa ya? Betul sekali, argumen terdapat dalam paragraf nomor 2, 3, dan juga 4. Kenapa? Karena dalam paragraf 2, 3, dan 4 berisi mengenai opini-opini redaktur tentang isu yang sedang dibahas. Menurut kamu, sekarang manakah yang termasuk bagian rekomendasi, simpulan, dan kesimpulan? Betul sekali. Bagian ini termasuk ke dalam bagian rekomendasi atau simpulan atau juga ada yang bilang kesimpulan. Kenapa ini termasuk ke dalam bagian rekomendasi? Karena pada bagian ini terdapat saran dari penulis atau dari redaktur mengenai masalah yang dibahas. Yaitu apa sarannya? Berkompromi dengan
kenyataan atau berdamai dengan kapitalisme yang sekarang sedang terjadi. Lantas, bagaimana dengan paragraf yang ini? Paragraf yang ini pun termasuk ke dalam paragraf rekomendasi atau kesimpulan. Karena pada bagian ini berisi kesimpulan atau masalah yang sedang dibahas di atas. Baiklah, begitu latihan kecil kita hari ini. Semoga latihan ini membantu kamu untuk memahami seperti apa sih struktur dari teks editorial. Tidak ada kekayaan seperti pengetahuan, tidak ada kemiskinan seperti ketidaktahuan. Ali bin Abi Thalib. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga video kali ini membantu kamu untuk memahami teks editorial. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi yang lain. Assalamualaikum.